Halo semuanya, Afnan Mandaris di sini dan hari ini gue pengen ngasih tahu gimana cara kita nge-repair soket lampu stop lamp ataupun lampu sein atau lampu mundur yang ada di belakang untuk BMW E36, E46 ataupun BMW lainnya. Nah, soket lampu ini sendiri seiring berjalannya waktu karena usia itu lama-lama bakal rusak. Walaupun kita sudah ganti bohlamnya, lampu ini bakal tetap nggak nyala. Kadang-kadang orang salah mikir kayak ini wattnya nggak pas atau ukurannya nggak pas, tapi masalahnya bukan di bohlam tapi di soket ini. Nah, gimana cara kita nge-repair soket ini? Saksikan di video berikut ini. Nah, ini kalian bisa lihat kondisi soketnya di sini. Ini kondisi rusak ya. Jadi kenapa dia bisa rusak dan nggak nyala? Sebenarnya penyebabnya simpel. Jadi kita bisa lihat di sini kenapa soket ini bisa dianggap rusak, itu karena dia pakai plat konektor untuk koneksi ke jalur listriknya. Ada di atas dan di bawah. Ada dua ini. Nah, atas bawah ini positif sama negatifnya sama aja. Jadi polaritasnya boleh kebalik, nggak masalah. Karena kita juga bakal pakai bohlam yang biasa kayak begini. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, lama-lama si plat konektor ini lama-kelamaan dia bakal keropos ataupun berkurang jadi lebih pendek. Harusnya kalau dia benar itu adalah sepanjang ini nih, kayak setelunjuk gue nih, panjangnya sampai di ujung sini. Kayak di ujung-ujung sini nih, dia lebih panjang. Tapi karena dia pendek, jadinya nggak ada konektor. Karena di BMW dia pakai model konektornya bukan pakai kabel. Biasanya kalau kita lihat mobil Jepang kan ada kabel. Gua akan tunjukin contohnya kalau di mobil Jepang. Sebagai contoh, ini perbandingan. Ini kalau ini di mobil Jepang itu dia bakal pakai yang kayak gini nih. Jadi dia soketnya jadi satu sama si kabel. Sementara di Eropa, mobil Eropa kayak BMW, dia bakal soketnya ini nggak ada kabel sama sekali, lebih rapi. Tapi dia koneksinya adalah dia bakal ngandelin dari rumah lampu tersebut. Jadi rumah lampu tersebut bakal ada aliran listriknya. Nah, jadi dia masuk lewat sini nih, lewat plat di sini. Tapi berhubung platnya jadi pendek, dia nggak bisa ngegigit. Jadi begitu kita paksa kita dorong baru dia nyala, atau pas diguncang baru dia nyala. Nah, kita kan pengennya biar dia nyala terus kan, jadi bakal kita benerin. Kalau kalian bilang kenapa nggak beli aja yang baru, sebenarnya masih ada nggak sih yang jual yang baru? Masih, tapi gue pernah beli, harganya kayak satu soket ini itu sekitar 50 sampai 100 ribu. Jadi menurut gue terlalu mahal lah untuk soket sesimpel ini gitu loh. Dan ini kan secara fisik kan belum terlalu rusak, jadi masih bisa kita gunakan. Nah, apa aja yang kita butuhin? Sebenarnya cukup simpel. Kita nggak butuh uang banyak-banyak untuk ngebenerin ini, bahkan bisa gratis. Jadi yang kita butuhin pertama kali adalah kabel. Nah, kabel ini kita bisa pakai ukuran berapa aja. Kalian bisa pakai ukuran kayak 14 AWG, tapi 14 AWG agak kegedean sih. Kayak bisa ukuran 20 AWG, 18 dan sebagai macam. Kalian bisa pakai yang serabut ataupun kawat, tapi kalau gue sebenarnya lebih rekomendasinya model kawat karena akan lebih mudah diarahin. Lalu alat berikutnya adalah kita butuh tang yang lancip, sama kita butuh pinset. Kenapa pinset? Karena untuk membantu buat narik si kabel serabut itu. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ada sedikit lubang kecil di sini nih. Nanti kita akan masukin dari situ. Di sini juga ada sama, tapi posisinya agak sedikit lebih sulit. Nah, jadi kita butuh kabel. Kabelnya nggak butuh panjang-panjang, segini itu udah lebih dari cukup. Lalu kalau gue bakal ada alat bantu ini. Ini adalah alat pengupas kabel. Nah, jadi kita langsung aja kita kerjain. Ini simple banget. Jadi kita pertama kali kita potong kabelnya kayak sekitar 2-3 cm. Gak usah terlalu panjang. Kayak segini. Kita lilit, kita ibaratnya kita gulung biar dia lebih padat. Segini. Ini kurang lebih kalau gue ukur pakai garis itu panjangnya 2,5 cm kurang 2,3 cm, 23 mili. Ini segini. Terus kita masukin aja ke lubang yang sini nih. Nah, kita masukin ke lubang yang sini, terus kita angkat, kayak kita angkat gini, lalu kita jepit di sini nih, kayak begini. Sesimpel ini. Sesimpel ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita potong. Nah, berhubung gua nggak bawa potong-potong, jadi gua potong pakai gunting biasa, nggak masalah.
udah kepotong, langkah berikutnya adalah kalau bisa kita ratakan si kabel tersebut, kabel ini, biar dia area kontaknya semakin lebar. Jadi kita tekan. Nah, lalu ke tahap berikutnya, yaitu ke kabel yang ini, kabel ke konektor yang ini dengan kabel yang sama. Kurang lebih kita potong sekitar 2 cm, dikepang dulu. Cuma yang posisi yang satu itu agak sedikit lebih susah, makanya gue bakal butuh pinset buat tarik, dan bakal makan waktu agak sedikit lebih lama. Nah, ini udah masuk, jadi kita tinggal tarik-tarik aja. Tarik, terus kalau bisa dikepang, lalu dipotong. Nah, udah, tinggal kita press dikit biar dia padat. Nah, selesai. Kalau kalian nanya disolder gimana, oke, nggak apa-apa, disolder lebih bagus. Tapi kalau gue sih ya, berhubung gue nggak begitu jago nyolder, ya gue begini aja gitu. Dan ada juga orang yang ngakalin dengan cara disolder itu dari sisi sininya sama sininya. Bisa nggak? Bisa aja, cuma jadinya soketnya nggak bisa dilepas. Jadi kayak lu harus ngejumper kabel segini lah, kayak lebih panjang tadi, ukuran tadi, terus disolder, terus ditempel ke si rumah lampunya. Cuma kalau gue pribadi, gue lebih suka pakai cara kayak gini karena jauh lebih simpel. Nah, ini kita cuma tinggal pasang lampu, terus pasang ke mobil, dan pasti berfungsi. Jadi gue udah berbulan-bulan pakai ini, dari bulan Juli sampai sekarang ketika video ini dibuat bulan Maret. Nah, jadi segitu aja video dari gue hari ini. Saksikan video-video gue berikutnya.